Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirin wa sahabati ajmain. Santri-santri semua, sebelum kita memulai belajar ataupun memulai suatu kebaikan, itu akan lebih baik bila diawali dengan basmalah. Mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya, ketika keluar rumah itu pakai masker, hindari kerumunan dan jaga imunitas tubuh agar kita diberi kesehatan dan mampu menghadapi wabah yang menimpa dunia sekarang ini ya. Lanjut saja, tapi walaupun demikian kita harus tetap semangat dan giat belajar. Karena apa? Belajar itu kewajiban seumur hidup, mulai dari buayan, mulai dari dilahirkan sampai ke liang lahat atau sampai meninggal dunia. Makanya ada suatu apapun, ada pandemi atau yang lainnya, itu bukan merupakan penghalang kita untuk berhenti belajar. Ya, kita kali ini akan membahas tentang soal PTS yang kemarin telah kalian kerjakan. Alhamdulillah untuk kelas 1 itu nilainya rata-rata itu bagus ya. Oke, mari kita bahas bersama. Yang nomor 1 ya, nomor 1. Soalnya Assalamualaikum, otomatis jawabannya itu Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Nah ini, kalau kita menjawab salam itu akan lebih baik bila menjawabnya itu lebih lengkap. Misalnya orang yang mengatakan salam Assalamualaikum, maka kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang menambahi wa maghfiratuh, seperti itu. Misalnya orang yang menyapa orang yang pertama itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan yang lengkap atau yang lebih lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, boleh ditambah seperti itu. Ketika menjawabnya lebih lengkap itu lebih baik. Terus yang kedua, sobahul khair. Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Otomatis jawabannya sobahun nur atau selamat pagi juga. Terus nomor 3, masaul khair ya Farhan. Dijawab, kalau masaul khair dijawabnya itu masaun nur ya Farhan. Sobahun nur bukan, alhamdulillah bi khair bukan, masaun nur ya, yang benar itu masaun nur. Tapi sebenarnya ini Pak sini sedikit salah, ini kalau di sini sebenarnya itu bukan ya Farhan ya. Ya bolehlah yang lain, pokoknya selain Farhan. Soalnya apa? Orang yang disapa itu Farhan. Masa Farhan mengatakan selamat sore juga ke Farhan lagi? Ya sebenarnya Pak sini rada salah, nggak fokus paling pas bikin soal. Berarti misalnya masaul khair ya Farhan, dijawabnya itu masaun nur ya Umar, misalnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang intinya itu kalau sobahul khair selamat pagi, dijawabnya sobahun nur selamat pagi juga. Kalau masaul khair selamat sore, dijawabnya itu dengan masaun nur. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Ilal liqa ya azizah. Ilal liqa ya azizah, sampai jumpa atau selamat tinggal boleh. Wahai azizah. Wahai azizah, dijawabnya itu kalau ilal liqa itu ma'as salamah ya. Ma'as salamah, selamat tinggal juga atau sampai jumpa juga. Misalnya kalian sedang main, nah terus berpamitan kepada temannya, Mas ilal liqa ya Fatimah. Nah, dijawabnya ma'as salamah ya, ma'as salamah, selamat tinggal atau sampai jumpa juga. Ini juga bahasa ini sebenarnya ini rada salah ini. Harusnya kan yang disapa itu ngazizah. Selamat sampai jumpa wahai azizah. Harusnya itu yo ma'as salamah wa ya Fatimah atau apa ya, enggak yang azizah lagi nih Pak ini. Ternyata kemarin rada salah ya. Maaf ya. Tapi intinya itu ilal liqa dijawab dengan ma'as salamah. Ilal liqa ya azizah, ma'as salamah ya Fatimah, misalnya seperti itu ya. Ini kan masa selamat tinggal wahai azizah,
tinggal juga wahai Azizah, itu kan nggak tepat, artinya ini kan dua orang ya. Ini masih nggak fokus pas bikin soal. Nomor 5, kaifa haluk atau kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Dijawab dengan A, alhamdulillah bi khair. B, masaun nur ya Azizah. Kalau B enggak ya. Kalau B itu masaun khair, dijawab masaun nur. Kalau yang C ahlan bik, nah ahlan wa sahlan baru dijawab dengan ahlan bik. Kaifa haluka berarti bagaimana keadaanmu? Yang paling tepat itu yang A, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, baik ya. Alhamdulillah baik. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6, pilihlah gambar yang sesuai dengan kosakata yang bergaris bawah pada soal. Nah, ini suruh memilih gambar. Yang pertama itu jadi. Jadi itu kan artinya kakek. Kalau ketambahan ya di belakang disukun atau ya mutakalim itu namanya jadi menjadi kakekku. Kalau yang kakek itu jadun. Tapi ketika jadi menjadi kakekku, berarti yang paling tepat itu yang B atau ba. Kemudian ukhti. Ukhti itu artinya saudaraku. Asal katanya itu ukhtun. Kalau ukhtun itu saudari ya, atau saudara perempuan. Nah, kalau ketika ketambahan ya yang semacam ini namanya ya mutakalim, itu menjadi saudariku atau saudara perempuanku. Berarti yang paling tepat itu yang C. Kemudian nomor 8, hadhihi ustazatun. Hadhihi ini ustazatun, berarti guru atau ustazah, guru perempuan. Berarti yang paling tepat itu yang B. Ini juga diingat-ingat, kalau ustazatun itu kan ada tamar butohnya, itu menunjukkan mu'anas, menunjukkan perempuan, makanya memakainya hadhihi. Tapi kalau tidak ada mu'anasnya atau tidak ada tanda tamar butohnya, misalnya ustazun, berarti kan guru laki-laki, itu memakainya haza ya. Kalau yang perempuan makainya hazi, kalau yang laki-laki haza. Kemudian nomor 9, hazihi. Mana ini? Hazihi ummi. Ummi kan berasal dari kata umun. Kalau umun itu artinya ibu. Kalau ummi ada yang mutakalimnya menjadi ibuku. Ya kan, yang menunjukkan ibu ya berarti yang gambarnya yang A. Kemudian hazihi jaddati. Jaddati itu berasal dari kata jaddatun. Kalau jadun itu kan tadi kakek. Kalau jaddatun itu nenek. Nah, ketika ditambah ya belakangnya jaddati itu menjadi nenekku. Berarti yang mana? Yang paling tepat itu yang C ya, gambar yang C. Kemudian isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Tulislah bahasa Arab dari gambar berikut. Nah, suruh ditulis. Yang pertama itu gambar apa? Itu gambar keluarga ya. Itu bisa usroti. Kalau usroti itu keluargaku. Kalau usrotun juga bisa. Usrotun itu keluarga. Usrotun keluarga. Ini maaf nggak pas yang dituliskan karena ini sulit kalau nulisnya. Jadi enggak sih ya. Usroti atau usrotun. Wah, sulit nulis. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Kalau nomor 11 itu usrotun atau usroti, bisa dilihat tulisannya nanti di buku. Terus yang nomor 12 ini ada orang yang sedang mengajar. Itu berarti ustazun, artinya guru laki-laki. Boleh juga mudarrisun, sama itu, guru juga pengajar. Kemudian nomor 12 kalau enggak ustazun berarti mudarrisun ya. Nomor 13 itu ada gambar seorang ibu yang sedang mengandung. Berarti kalau ibu itu umun ya. Umun, bisa enggak ini? Umun. Wah, sulit. Enggak bisa nulisnya, susah. Kalau di HP susah. Umun itu artinya ibu. Umi juga boleh. Umi berarti menjadi ibuku. Gambar nomor 14 itu ada gambar seorang kakek. Berarti bahasa Arabnya kakek itu jaddun, kakek, atau jaddati. Kalau atau jadi, kalau kakek itu jadi. Berarti kakekku. Kalau jaddun itu kakek, kalau jadi kakekku. Tulislah kembali kalimat berikut. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Ini ditulis kembali kemarin. Sama artinya juga loh ya. Nah itu, kalau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal, insya Allah Allah juga akan mengijabahi atau
ia membantu kita ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil atau mendapatkan hasilnya. Kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Tetapi selain belajar atau berusaha, kita juga berdoa meminta kepada Allah. Kemudian minggu kemarin atau pertemuan kemarin itu kalian suruh mengerjakan tugas. Pak Zaini sudah koreksi, ada beberapa yang belum mengumpulkan juga. Itu kalau mengumpulkan tugas itu dikasih nama yang lengkap ya, nggak Pak? Biar soalnya belum hafal nama lengkapnya sih Pak Zaini juga ya. Dah ya, kita bahas. Yang pertama, itu kan contohnya al-qiraah. Pasangkanlah kotak di sebelah kanan dengan kotak di sebelah kiri. Al-qiraah itu kan gambar membaca. Ini kan hiwayati ya, atau hobiku atau macam-macam hiwayat, macam-macam hobi. Qiraah, al-qiraah berarti membaca. Kemudian yang kedua as-sibahah, mana ya? As-sibahah berarti yang ini, as-sibahah itu berenang. Kemudian ada ar-rasmu. Ar-rasmu itu berarti yang ini. Ar-rasmu itu menggambar atau melukis. Kemudian ada al-musiqa. Al-musiqa ya ini bermain alat musik. Kemudian ada ar-raqsu. Ar-raqsu itu artinya menari. Kemudian ada qurratul qadam. Qurratul qadam ini artinya sepak bola ini ya. Kemudian ada at-taswir. At-taswir itu yaitu memfoto atau fotografer apa ya bahasanya. Itulah memfoto, suka memfoto. Itu at-taswir. Kemudian ada al-ghina. Al-ghina itu menyanyi. Kemudian nomor 2, lengkapilah huruf di bawah ini. Di bawah untuk nama hobi dalam bahasa Arab. Kemudian tulislah. Nah, ini suruh melengkapi dulu, lalu menulis apa? Ini loh, ditulis kembali di bawahnya. Contohnya al-qiraah. Al-qiraah. Terus yang kedua itu ada alif lam terus titik-titik sin titik-titik mim, berarti kurang huruf ro dan mim. Ar-rasmu jadinya ya. Ar-rasmu itu menggambar atau menulis. Kemudian ada itu alif lam ghin titik-titik alif kemudian hamzah. Ketika digabung menjadi al-ghina. Al-ghina itu menyanyi. Kemudian ada yang bawahnya al-musiqa, yo bermain musik. Kemudian ada qurratul qadami. Qurratul qadami itu yo itu sepak bola. Kemudian ada qurratus salati, itu basket itu, bola basket. Nah, kemudian nanti kalian suruh mengerjakan ini. Soalnya materi kita alhamdulillah sudah selesai untuk semester ini, berarti kita tinggal memperdalam ya. Tuh, nanti kalian suruh melengkapi yang ini nomor 3 selanjutnya. Lengkapilah percakapan di bawah ini sehingga menjadi kalimat sempurna. Nah, ma hiwayatuki, hiwayati titik-titik. Nah, dilihat di gambarnya ini, hiwayati gambarnya apa. Terus ma titik-titik, terus hiwayati titik-titik. Nah, terus bagaimana sih cara mencari jawabannya? Ini dengan melihat al-khiwar. Al-khiwar atau percakapan sebelumnya yang ada di halaman 37 ya. Oke, kita ulang lagi. Nah, al-khiwar, ma hiwayatuki, hiwayati al-qiraah. Apa hobimu? Hobiku membaca. Ma hiwayatuk atau ma hiwayatuki, hiwayati al-musiqa. Ma hiwayatuki, apa hobimu? Hiwayati al-musik, hobiku itu bermain musik. Nah, kalau ada titik ya yang kayak gini itu menjadi kuku artinya ya. Hiwayah itu kan artinya hobi atau cita-cita. Hobi. Hiwayah itu hobi. Ketika ada ya kayak gininya menjadi ku, cita-citaku. Nah, kalau ka kayak gini, kalau ki kaf yang diharokati kasroh itu untuk yang perempuan. Hiwayatuki. Makanya hiwayatun itu artinya hobi. Kalau ketambahan huruf kaf dan di kasroh itu menjadi mu, tapi ditunjukkan perempuan. Nah, soalnya ini kan ini juga percakapannya perempuan semuanya, makanya memakainya hiwayatuki. Ya. Kemudian ini ma hiwayatuki, hiwayati ar-raqsu. Apa hobimu? Hobiku ar-raqsu, menari. Nah, ini. Kalau ka itu untuk laki-laki.
artinya juga mu hobimu. Hiwayatun itu hobi. Ketika kata huruf kaf dan di fathah itu menjadi mu, tapi ditunjukkan untuk yang laki-laki atau mudzakkar. Ma hiwayatuka, apa hobimu? Artinya sama seperti yang di atas tadi. Hiwayati, hobiku, qurratur risah. Hobiku apa? Qurratur risah itu bulu tangkis. Kemudian apa? Ma hiwayatuka. Nah, kalau laki-laki itu pakainya ka, perempuan ki. Apa hobimu? Hiwayati qurratus salah. Hobiku basket, main basket boleh. Ma hiwayatuka yang terakhir. Hiwayati qurratul qadam. Hobiku sepak bola. Itu ya. Berarti ini ya untuk pertemuan kali ini Pak Zaini kasih tugas yang ini. Lengkapilah percakapan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nomor 3 ya. Ada di halaman 43 sampai 45. Sampai sini ya. Yang nomor 3 saja. Nomor 4 itu buat kapan-kapan lagi. Ya, mungkin seperti itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan giat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.